kemarin sebanyak kurang lebih 100 orang tua. Ya. Hari ini sebenarnya diprediksi oleh saya diperkirakan orang tua sekitar 51, ditambah dengan kita pimpinan, ditambah dari yayasan. Hari ini ternyata yang hadir sudah tidak banyak ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah minum, dapat kue. Anak-anak sudah ya. Terima kasih Bapak. Hari ini marilah kita memulai agenda. Dimohonkan untuk adanya pelaporan secara resmi, pelaporan keuangan mengenai budget yang akan digunakan, karena itu tidak akan mungkin dikembalikan. Kalau dari baca dari peraturan atau jumlah bos data bos, memang ada kesalahan dari pihak sekolah dari alokasi dananya. Ada juga dari tidak adanya persetujuan atau pengetahuan dari orang tua siswa. Itu merupakan kesalahan dari sekolah. Dari pihak siswa, saya senang kalian terbuka mau buat terbuka supaya pihak sekolah terbuka. Cuman itu seperti saya bilang kemarin, makanya timingnya salah karena mendekati ujian. Jadi konsentrasi kalian ujian. Jadi sini saya hanya menawarkan sebuah solusi. Solusinya mungkin seperti ini. Dari pihak sekolah, seperti yang anak-anak minta atau sebagai guru minta, itu laporan keuangan yang dibuat di atas surat sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite. Itu mungkin akan dilaksanakan ya. Nah, ditambah 5 ini. Berikut perencanaan penggunaan dana yang masih ada akan digunakan seperti apa. Nah, pertemuan ini juga akan membahas akan dikemanakan sih sisa dana yang ada dari bos apakah digunakan untuk kita, untuk siswa, ujian, biaya segala macam, nanti akan dipaparkan semuanya, akan disetujui atau tidaknya dari pihak komite. Nanti akan disebarkan juga dibagikan ke komite, bahkan ke orang tua, dan dipasang di nadi. Dan kalau mulai kita dari saya tidak menyemangkan aspirasi dari anak-anak, dengan sepertinya juga ada pelanggaran sana sini. Itu sebenarnya oke, bagus kita bongkar. Tapi kalau kita bongkar, apakah kita terima konsekuensinya? Apakah kita sudah memikirkan jauh konsekuensinya? Oke, kalian tutup, kalian sebarkan kemana-mana. Kalian minta, taruhlah paling jauh, kalian minta masukkan dulu ujian yang tangan atas kelulusan kalian siapa? Kalian berpikir begitu itu kan? Pasti tidak. Karena setahu kalian hanya berpikir sesaat. Emosi kalian pasti labil. Nah, jadi yang utama sekarang kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita cari solusi. Siswa puas, pihak sekolah puas, orang tua puas. Kalau nanti ada terbukti atau kesalahan segala macam, oke, kita bisa duduk bersama lagi, kita bicarakan. Sekarang saya hanya mau, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya hanya mau minta dari perwakilan siswa satu orang, apa sih yang kalian mau? Apa sih yang kalian kehendaki? Satu lagi, jika kalian melakukan sesuatu, saya minta bukti otentik. Saya senang orang yang kritis, saya senang membongkar segala sesuatu, tapi bukti kalian harus ada. Kalian boleh maju, tapi tanpa peluru, kalian kalah. Kalian pegang senjata, kalian nggak pegang peluru, mental. Jadi saya minta perwakilan dari siswa itu demikian kalian ya. Irfan. Apa sih yang kalian mau? Aspirasi dari teman-teman yang lain. Kan kita nggak mungkin ngomongin semua nih satu sekolah di sini. Iya. Ya. Mungkin belum saya bicara jujur untuk yang contoh dan yang guru. Apa sih yang kalian mau? Jadi orang tua juga besar semua, terutama yang kelas 10, 11 belum tahu masalahnya. Jadi siapa yang akan Ini.
untuk aspirasi anak-anak tentang KBM dan sebagainya, mereka yang kepala sekolah akan mengusahakan perbaikan yang lebih baik lagi sambil kita mengawasi bareng-bareng. Dan untuk masalah kami selama ini hanya tentang BOP, BOS dan KJP, kami cuma minta rinciannya dengan form surat beserta tanda tangan dan stempel dari sekolah. Hanya itu, Pak. Mungkin ada yang lain, kayaknya kemarin waktu hari Kamis banyak banget inspirasinya gitu. Yang mungkin ada yang masih punya masalah, masih ganjel, kita selesaikan sekarang. Jadi kita keluar dari ruangan ini, besok-besok nggak ada demo lagi, nggak ada protes-protes lagi. Kalian hanya fokus pada pelajaran dan ujian. Jadi kita harus selesaikan sekarang. Dan nggak terlalu lama ini, nggak terlalu full. Statement yang seharusnya itu nggak diomongin dalam masalah jadwal. Seakan-akan tuh masalah internal dia dikeluarin ke saya semua. Dan di situ pula saya yang ngomong di BPKJ pas pelajaran anak adik kelas saya dikasih satu kelas terima kasih karena malu. Nah di situ saya juga malu. Nah saya keluar tuh saya ada adik kelas pada tanya, nah emang benar masalah ini masalah itu. Seharusnya kan bilang sendiri kan kalau misalnya ada saudara kita lagi ngejelekan jangan diubah kembali, ya kan? Kenapa ini diubah sama aja? Dia pengen banget ini loh kesalahannya di sini, pengen banget dikasih tahu. Seharusnya kan nggak boleh kayak gitu. Saya jujur sebagai manusia saya udah hati, tapi karena tadi ada orang tua yang bawa dulu saya langsung ngomong masuk ke orang tua saya keluar dari mulut saya udah langsung aku tidak tahu udah tapi dari anaknya belum, bapaknya udah. Iya, saya belum ketemu orang tuanya langsung, pas banget tadi orang tuanya bawa juga tadi ngomong, saya langsung bilang ke orang tuanya. Bapaknya udah. Saya juga kecewa, kenapa bawaan dia nggak ngaku kesalahan dia? Saya pengen dulu dia tahu kesalahan dia dan dia minta maaf, udah clear. Nggak usah dibawa-bawa diumpet-umpetin. Saya ya kami sebagai guru kalau punya salah pasti kita minta maaf pada guru. Ya apa salahnya kalau guru punya salah minta maaf sama guru? Ya kan? Sebagai manusia. Ya. Karena tadi hukum ada orang tua yang salah aja dia ngaku orang tuanya bilang ya udah saya keluar aja nggak usah ketahuan dulu.
Ya udah, yang jelas udah kan ya Tinggal ke wahyunya aja Tarpit. Tinggal ke Pak Wahyunya aja langsung. Nggak usah pakai perwakilan, langsung kita ke Pak Wahyu. kata pamit mudah-mudahan jadi mampu. Kegiatan buruk kegiatan murid menjadi lebih bagus kan Pak? Tokoh masyarakat, unsur alumni dan unsur guru. Untuk itu dalam membuat komite sekolah itu tidak bisa instan, tidak bisa cepat. Karena itu maka kita sekarang ini sengaja mengumpulkan perwakilan dari bapak ibu, dari bapak ibu orang tua murid yang kiranya untuk menggagas bagaimana kan komite sekolah yang akan kita berfungsi. Karena kita mesti juga harus berkumpul dengan orang tua kelas itu dalam agenda kami mungkin ya kalau sudah memungkinkan nanti kita akan mengumpulkan orang tua ya Pak ya. Kelas 11 juga akan kita kumpulkan karena terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan atau dana yang dikelola oleh sekolah. Untuk itu kami mohon pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan ya menuntaskan ada masalah khususnya nanti boleh lagi bergabung dengan Dewan ini. Terus juga dari kebetulan saya Mas Rodin sudah berbicara dengan pengawas sekolah, terus juga ada komitmen dari para sekolah memperbaiki ini semua. Satu mungkin saya pegang janji kepala sekolah atas komitmen kita bersama ini. Memang di sini banyak sekali terjadi kesalahan sama dari sekolah yang akhirnya itu terakumulatif di kelas 3 karena mungkin ya ibunya juga keluar juga akhirnya dengan Pak Udin mengkomunikasikan dan ada ketidaksesuaian antara akhirnya dengan apa yang didapatkan dari siswa akhirnya terjadi seperti kemarin. Tapi pada intinya dengan pertemuan ini ya, saya berharap komitmen ya dari para sekolah, dari pihak sekolah kepada siswa ya, dan seluruh stakeholdernya untuk bisa lagi memperbaiki kedepannya sekolah kita yang memang harus lebih baik lagi. Ya mungkin seperti itu. Jadi pesan saya para untuk kelas 3 agar kita lebih perhatikan lagi ujian nasional nanti. Ya walaupun kalian sudah tahu urusan di swasta itu seperti apa, ya tapi saya pikir untuk misalnya nanti travel ada ujian produktif dan kita lagi memang bisa kembali sekarang untuk mudah-mudahan kalian nanti setelah lulus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. terima kasih kepada guru dan anak yang ada di lain sudah banyak telah menyampaikan ya. Artinya dari sejak hari Rabu ya, di lapangan anak-anak menyampaikan ya karena suaranya kan sudah serang ya dari hari Rabu anak-anak sudah banyak sekali aspirasi yang disampaikan kepada saya. Ditambah lagi kemarin hari Kamis saat ini beberapa banyak aspirasi yang disampaikan. Pertama notula Pak Ale sudah saya sampaikan, saya mohon untuk dibuat rapi. Saya sendiri juga memang menulis juga di buku ya. Artinya hari ini ditambah hari ini ada masukan-masukan lagi. Kalau pertanyaan sih kisaran sih sama kita sih. Jadi kalau saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan kemarin, contohnya tadi Pak itu kemarin pertanyaan orang tua kiranya untuk dibuat laporan. Ya, artinya memang Pak Ade mengatakan cukup banyak kami ini dari samping Pak. Saran bersama untuk intinya gini, apa yang ditanya kita akan betul-betul dilihat, dipelajari, terus saya
yang benar, sehingga kita betul-betul harus diprioritaskan mana dulu yang harus diambil, sehingga pada akhirnya semua pertanyaan mungkin tidak akan terjawab dengan cepat, karena namanya pengembangan lembaga itu sangat banyak unsur yang terkaitnya. Artinya kita membuat gedung, ya tadi saya katakan kalau gedung ini kita berdiri tahun 2007, ya seperti sekarang ini langsung kelihatan sudah besar, tapi awalnya juga kecil, tetapi juga perlu waktu yang panjang. Sistem ini memang saya akui dari kemarin banyak kesalahan, artinya yang harus diperbaiki bersama. Diperbaiki sendiri tentunya akan agak keliru, karena banyak yang memperbaiki nanti akan ada masukan-masukan yang positif. Untuk penanya dari anak-anak tadi, dari Fikri dan siapa yang keluhannya menyerupai yang kemarin, intinya kita sudah memahami, tinggal nanti pada guru bagaimana dan sebagainya. Untuk ibu-ibu tadi dari penanya dari AP, nanti mungkin Pak Muradi bisa menjelaskan. Memang ibu jadwal terus terangnya jujur lah ya. Saya awalnya memang dengan untuk peminat masuk ke SMS Sabrimedia begitu banyak gitu ya. Kita juga awalnya semangat juga menerimanya gitu ya. Dengan pertumbuhan gedung, kalau menurut saya awalnya agak cepat, tapi akhir-akhir ini mulai lambat karena terbentur dengan perizinan-perizinan. Salah satunya bahwa kita ingin membangun gedung itu sangat sulit ya untuk bangunan. Akhirnya daya tampung kita memang tidak imbang jumlah kelas dengan jumlah rombongan belajar. Jadi sekarang diberlakukan moving class. Moving class rupanya solusi sementara. Awalnya itu solusi sementara, jadi berkembang jadi sementahun gitu ya. Sementahun karena sampai hari ini belum ada solusinya. Jadi apa adanya memang seperti itu ya, artinya dikritisi betul ya. Banyak kemarin juga yang bertanya dengan moving class menjadi prodi yang memang jadi masalahnya, jadi mengimbas kemana-mana. Itu diakui. Untuk itu saya kemarin sudah menyampaikan kepada ibu yayasan jumlah kelas yang ada, kita ada 16 kelas. Kelasnya itu juga tidak normal ya, ada yang mini, gitu, yang mininya dengan jumlah kelas rombongan belajar sekarang ada 24. Nah, jadi ada digunakan moving lab, dan lab juga mungkin tidak terbawa utuh, jadi prodinya di situ. Maka untuk PPDB tahun yang akan datang rencananya memang bukan untuk sementara, kita belum tahu pembangunan gedung, kami akan mengurangi jumlah penerimaan siswa kita yang akhirnya nanti berujung dalam 3 tahun tersebut akan berjumlah paling banyak 666. Itu paling seperti itu. Untuk tahun ini kemungkinan yang sudah dibicarakan kemarin berkisar 3 kelas kita menerimanya, itu pun masih melakukan moving dengan ada 6 lab, tapi bisa mungkin movingnya tidak seperti sekarang. Jadi sekali lagi mohon maaf ibu ya. Terus untuk guru mengajar, lagi-lagi kemarin juga banyak yang menyampaikan ibu ya. Ya kalau saya nyikapi sekarang juga saya terima kasih sudah ngasih masukan, tetapi masukan yang hari ini sama dengan hari Kamis cukup banyak sekali yang tentang yang mengkritisi guru. Terus begitu juga dengan hari Rabunya. Ini menjadi tugas berat pimpinan atau staf pimpinan untuk kiranya menata SDM kita. Yang berikutnya untuk tadi Pak Hani, memang saya sudah mencoba untuk ya akan sebenarnya Pak Hani kalau di realisasikan cepat memang sulit, tetapi salah satunya akan mencoba sekarang ada pertemuan orang tua. Dengan pertemuan orang tua ini mudah-mudahan ada hasil sehingga besok kita bergerak lagi memperbaiki apa lagi dan seterusnya seperti itu. Itu kira-kira sementara, nanti mungkin kalau ada yang menangkap tadi kalau dianggap cukup kita kembali ke Pak Boy dulu supaya fokus kita membicarakan karena waktu berjalan terus. Nah, ini supaya jangan berlarut-larut ke titik utamanya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita kembali ke masalahnya. Jadi ini terus buat kita jumlah Airborne bos ya. Jadi mungkin dari kelas 10 sampai 11 perlu diketahui juga. Terus
udah Ibu, clear. per Udah orang tuanya langsung saya hajar. siswa, Itu kalau ada apa-apa terus jangan yang simpen bos simpen. dengan 500.000 Langsung per ngomongin. semester per siswa. Kalau guru juga gitu ngebayarin. Alokasi dana akan digunakan seperti apa? Tapi sementara ini kan ada dana yang telah digunakan sebelum tanpa pengetahuan komite ya, atau orang tua siswa. Walaupun ada alokasinya yang tidak sesuai, tapi itu kita anggap juga lah toh kepentingan kita juga. Jadi di sini mungkin yang besok akan apa anak-anak kita pertama kali kita akan berkunjungnya yaitu laporan secara konkret dibanding yang pembukuan tangan kepala sekolah dan bendahara atau wakil. Kita akan dibanding dan kemudian nanti pada saat pertemuan orang tua secara menyeluruh akan dibagikan ya. Bagian secara garis besar, secara detail ya. Berapa orang tua secara garis besar, secara detail berapa lembar. Fotokopinya juga banyak kan. Tapi secara dari kita terima berapa, alokasi besar berapa, gunakan untuk apa, bisa berapa. Nah selanjutnya dana tambahan. Di depan mama. Diri. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya pengen ngomongnya ada anak-anak ya depan keluar tapi ya. Ada perwakilannya, Bu. Dengan masalah ini, kalau terus kita keruk akhirnya kita terbengkalai belajar kelas 3 ya. Iya, Bu. Pada dasarnya banyak sekali kesalahan yang sudah dibuat oleh sekolah, khususnya dana-dana yang masuk. Tapi segala sesuatunya berbalik lagi. Kalian anak kelas 3, gitu loh. Kalau misalnya kita terus ngurusin, minta transparansi terus, kapan mau belajar? Iya, Bu. Kayak gitu. Pokoknya yang jelas, kita minta Pak Amin untuk memberikan pertanggungjawaban laporan semua tentang pemakaian dana-dana dan Pak Amin bersedia untuk menandatanganinya. Itu yang kita minta. Berhubung dana yang separuh sudah terpakai tanpa sepengetahuan orang tua murid apalagi komite, jadi kita nggak bisa minta apa-apa lagi. Yang jelas sekarang tinggal sisa uang itu kita, khususnya kamu murid-murid, itu maunya dipakai untuk apa? Nanti kita pikirkan, kita putuskan apakah dana yang ini dihilangkan, apakah dana yang itu digunakan, gitu. Nanti kita ambil solusinya. Jadi tidak boleh ada dendam lagi, belajarnya terganggu. Iya. Ya. Udah nggak ada dendam. Khusus untuk Pak Hani dan Pak Nurdin juga terima kasih sudah menerima ya inspirasi anak-anak sampai akhirnya bisa tahu kita semua. Dan ini juga saya mohon menjadi masukan untuk guru-guru, juga untuk Pak Hamid khususnya sebagai pimpinan di sekolah ini. Dan yang saya minta juga supaya Pak Hamid sebagai kepala sekolah lebih sering bertemu dengan guru, lebih sering berkomunikasi. Jadi tidak ada miscommunication ya. Khusus untuk anak-anak saya mohon sudah selesaikan masalah ini sampai di sini. Kita cari solusinya ini, nanti kita kasih tahu bahwa sisa uang itu untuk apa. Oke, setuju? Setuju, Bu. Oke ya, nggak boleh ada dendam lagi. Oke, kasih ya. Saya akan menyelesaikannya dengan anak-anak. Oke, semua selesai, tapi kami cuma minta yang tadi rincian bos dengan bos. Setelah rincian itu, oke, saya pastikan anak-anak yakin. Setelah rincian itu, apa keluarnya? Kami sudah bersedia untuk membuat itu juga menandatanganinya juga di kertas ada suratnya Pak Hamid ya. Biar semuanya berjalan lancar. Biar nggak ada ilfil lagi. Sebenarnya sih udah salah